Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 dengan materi yang akan kami bawakan itu adalah keterampilan empati dan refleksi perasaan. Sebelum saya memaparkan materi terkait apa itu empati, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ainun Nur Isliani Asis dan teman saya Nur Aila Akbar, Rahman Nur Lailani, dan Muh Syahrul Yono. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu empati. Nah, sebelum kita belajar mata kuliah ini juga itu kita tuh pasti sudah tahu apa sih sebenarnya itu empati dalam bahasa umum gitu kan. Nah, menurut saya itu empati sendiri itu ketika kita mempunyai rasa atau bagaimana kita bersikap baik terhadap sesuatu yang orang lain itu rasakan gitu. Nah, di saat itulah kita memberikan rasa empati kita, rasa perhatian atau rasa kasih dan sayang terhadap orang tersebut. Nah, saya juga ingin menjelaskan lebih dekat atau lebih jelas terkait empati. Nah, empati adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan untuk pertemuan, pengaruh interaksi antara pribadi dan pribadi. Jadi, empati itu mengacu pada perasaan yang mendalam dan kuat, lebih mendekati kepada seseorang sedemikian rupa sehingga orang yang berempati itu sesaat melupakan atau kehilangan dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud empati di sini tuh kita memahami lebih dalam seseorang, baik dari pikiran, perasaan, permukaan atau luarannya gitu, terus dan motif terdalam agar mereka bisa merasakan kalau mereka itu dimengerti. Nah, teman-teman, empati itu bisa digunakan jika kita bisa mendengarkan atau memahami orang lain. Nah, di sini juga banyak penelitian mengungkapkan di dalam teorinya itu istilah-istilah empati. Yang pertama itu ada kehangatan, kepedulian, dan juga pemahaman. Ya, itu paling penting sih. Nah, jadi tujuan dari empati yang digunakan konselor adalah agar konselor mampu memasuki dunia dalam klien melalui ungkapan-ungkapan empati, baik itu empati primer maupun empati tingkat tinggi yang menyentuh perasaan konseling. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya tentang apa sih itu empatik. Jadi selanjutnya itu pemaparan materi dari teman saya yaitu Nur Aila Akbar dengan materi refleksi perasaan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Ainun, yaitu refleksi perasaan. Refleksi perasaan merupakan bagian penting dalam sesi konseling karena ini merupakan sebuah keterampilan yang akan mengantarkan klien pada pemahaman perasaan dan membuat klien menyadari terkait permasalahan yang ia hadapi itu seperti apa. Dalam hal ini, konselor bertugas untuk mendengarkan konseling dan merumuskannya ke dalam kalimat yang jelas berisi kata perasaan. Setelah konseling sudah memahami permasalahan yang ia hadapi, maka konselor melakukan tahapan yang kedua, yaitu menetapkan tujuan. Dalam hal ini, seorang konselor melakukan tanya jawab dengan konseling. Konselor bertanya kepada konseling terkait tujuan yang ia harapkan, dan konseling menjabarkan secara detail tujuan yang diinginkan. Setelah proses konseling, selanjutnya teknik intervensi. Teknik intervensi berorientasi pada pendekatan konseling. Dalam pendekatan ini, konselor bisa memakai berbagai tahap orientasi dalam konseling. Kemudian tahap terakhir yaitu terminasi. Di dalam tahap ini ada proses evaluasi sekaligus melakukan refleksi perasaan sejauh mana seorang konselor
membantu konseling untuk mencapai tujuannya. Mungkin itu tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok kami akan memberikan contoh dari empati dan refleksi perasaan. Nah teman-teman, itu dia tadi pemaparan materi dari saya dan Nur El Akbar terkait keterampilan empati dan refleksi perasaan. Selanjutnya itu kelompok saya akan menampilkan sebuah video terkait bagaimana sih itu berempati dan merefleksikan perasaan terhadap seseorang. Nah, video tersebut itu diperankan oleh Muh Syahrul Yono dan Rahma Nurul Lailani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya. Apa Bapak memanggil saya? Ya, silakan duduk. Apakah Anda tahu mengapa Bapak memanggil Anda? Tidak Pak. Ya, jadi begini. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman Anda bahwa Anda ini sering meninggalkan pelajaran atau bolos. Nah, kalau boleh tahu, kenapa Anda ini sering bolos atau meninggalkan pelajaran? Jadi begini Anda, jangan sungkan-sungkan untuk berbicara, karena di sini tempatnya untuk curhat. Apakah masalah apa yang kita hadapi? Jadi bisakah Anda menceritakan masalahnya, kenapa Anda bisa bolos? Jadi begini Pak, keluarga saya di rumah sedang mengalami masalah. Ibu dan bapak saya selalu saja bertengkar. Terkadang ayah saya selalu memukul ibu saya. Itu membuat saya kasihan kepada ibu saya, sehingga tidak ingin ke sekolah hanya karena ingin melindungi ibu saya. Di sekolah pun teman-teman di kelas selalu mengejek saya karena mereka melihat pakaian yang saya gunakan, tas, sepatu, menurut dia tidak layak saya pakai, sehingga itu membuat saya malu ketemu mereka Pak. Jadi begitu. Saya bisa merasakan perasaan yang Anda rasakan, karena permasalahan Anda juga ini sangat-sangat berat. Jadi karena masalah itu, masalah di rumah, masalah teman-teman Anda yang sering membuli Anda. Jadi Anda harus tetap rajin ke sekolah meskipun Anda memiliki masalah di rumah. Dan mengenai tentang teman-teman Anda yang sering membuli Anda bisa melapor ke saya. Siapa teman-teman Anda yang sering membuli Anda? Nanti saya akan memanggil teman-teman yang membuli Anda untuk masuk ke ruang BK ini, dan saya akan memanggil orang tua teman-teman yang sering membuli Anda. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Ya, jadi setelah ini Anda harus rajin mengikuti persekolahan, mengikuti mata pelajaran. Ya, Anda. Iya Pak. Ya, jadi Anda boleh bisa keluar dan mengikuti kembali proses pembelajaran Anda. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi